Puji nama Tuhan, kami ucapkan shalom dan selamat pagi bagi jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya, kami percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik. Dan biar perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan setiap kita. Hari ini kita terus dengan setia datang beribadah di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari persiapkan hati kita. Kita bawa ucapan syukur kita hanya bagi Dia. Katakan amin. Haleluya, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Baik kita yang ada di rumah, kita boleh saling menyapa satu dengan yang lainnya. Ucapkan shalom dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Kemana beribadah sih? Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Berhenti bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, dan berhenti untuk selamanya. Sorakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Come on, say oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Sama-sama tepuk tangan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Kami berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat segala kemurahan Tuhan, kasih setia-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kami boleh menyadari Tuhan kalau kami boleh ada hingga saat ini. Kami boleh memasuki bulan yang baru kembali ya Tuhan.
Itu semua karena kasih setiamu yang begitu besar, yang boleh tetap memegang tangan setiap kami, sehingga kami boleh datang kepadamu ya Allah, mengatur korban pujian dan syukur kami kepadamu di Sabat ini Tuhan. Di pagi hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati, dengan segala kerinduan hati kami. Kami hendak menghampiri Engkau Tuhan. Kami hendak memuji-muji namamu. Kami hendak meninggikan namamu. Kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau bersuka cita karena Engkau ya Tuhan, yang boleh tetap ada menyertai setiap kami. Sungguh janji demi janji firman-Mu Kau genapi dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan senantiasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Abba, ya Bapa. Di tengah-tengah keadaan saat-saat ini, kami boleh tetap bersuka cita karena Engkau. Kami tetap bergirang karena Engkau ya Tuhan membela hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apa ya Tuhan kan kami balas semua kebaikan-Mu, selain kami datang memuji dan menyembah meninggikan namamu yang kudus ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah hadir di tempat ini, di tempat kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, di rumah-rumah dan dimanapun kami ada saat ini. Biarlah Engkau datang ya Tuhan memenuhi hidup kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, sama seperti di surga Tuhan. Dan biarlah setiap kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, berjumpa muka dengan Engkau ya Bapa kami ya Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami datang kembali kepadamu di Sabat-Mu. Kiranya Engkau memenuhi setiap kami, dan kiranya Roh-Mu yang menyertai setiap kami, sehingga dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan, semuanya berkenan meninggikan namamu, semuanya berkenan mengagungkan namamu ya Tuhan. Setiap hamba-hambamu yang boleh datang melayani-Mu Tuhan, mari urapi setiap kami, sehingga setiap kami berjubahkan jubah yang baru, jubah memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau memakai mulut bibir gembala sedang kami, sehingga setiap pesan-pesan-Mu ya Tuhan, semuanya memberkati kami, semuanya mengubahkan kami, semuanya memulihkan segala keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami Tuhan. Urapi setiap kami, urapi doa pujian kami. Ini doa kami, dan di dalam Kristus Yesus Tuhan, nama yang luar biasa memberkati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Bersama dengan saya kita katakan amin. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Pagi hari ini kita bersama-sama akan memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Dia. Kita persiapkan hidup kita untuk meninggikan nama Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Setiap kita yang ada di rumah, sama-sama kita memuji Tuhan. Sama-sama katakan, tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, percaya berkuasa untuk selamanya. Come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah
biasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Come on, say. Tak pernah berlalu akan kesetiaanmu, dalam hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama tepuk tangan biar musik memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Are you ready, church? Come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan ku kan berjalan, kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Denganmu Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan yang lain ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau tidak pernah berubah. Kasih-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan telah terbukti dan teruji dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya untuk waktu-waktu yang ada di depan kami, Engkau ada untuk menolong setiap kami ya Bapa. Terima kasih untuk setiap kami dimanapun saat ini berada, yang membutuhkan setiap pertolongan, memerlukan kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir saat ini menjamah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari buka hati setiap kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita undang hadirat Tuhan di tengah-tengah kita pagi hari ini. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang mengalir.
setiap kita yang ada di rumah sama-sama angkat pujian ini Bapak Ibu. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Buka kedua tangan kita sama-sama. Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang. Mari sekali lagi bersama-sama dari awal Bapak Ibu Saudara. Angkat pujian. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, mari lebih lagi bersama-sama. Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati. Tuhan, Kau menjamah setiap umat-Mu. Yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, sekali lagi bersama-sama. Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Yang selalu disegarkan. Yang selalu
setiap kali ku setiap kita bersama-sama mengangkat pujian bagi Dia. We worship you Lord. Siriana nana manamo. Hati kami rindu akan hadirat-Mu ya Tuhan. Jiwa kami haus akan hadirat-Mu Tuhan. Oh, siana lama kaya nama ya namo. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, oh your presence saudara, mari buka hati kita. Oh rabakata kana nama kaya rabasangana rabakana kaya rabasangana. Udah rabakana nama takana nama kaya sandala rabakana rabakana. Oh rabakana rabakana. Terima kasih buat jamahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Oh,
Saya percaya kasih-Mu menjamah setiap kami saat ini Tuhan. Roh Kudus, Kau bekerja saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari buka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, Tuhan take over Lord. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Mari bersama-sama setiap kita yang ada di rumah, ku buka hati, ku buka hati. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati. Hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan, kuasa-Mu yang memenuhi kami Bapa. Engkau yang memperlengkapi kami Tuhan. Engkau terus Tuhan yang menyertai, melindungi Tuhan,
Kami terus serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Kalau kami boleh tetap setia beribadah kepada-Mu Tuhan, bersama dengan para umat-Mu yang ada di rumah-rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Kami tetap rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kehadiran dan lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya kerja kuasa-Mu yang sanggup memulihkan setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam ibadah ini Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan kuasa-Mu makin nyata bagi setiap hamba-hamba dan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian sebentar Tuhan kami akan dengar-dengaran dengan sabda-Mu. Engkau urapi Tuhan perkataan bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh kebenaran firman-Mu Tuhan boleh Tuhan menguatkan setiap kami Tuhan. Memberi pengertian pada setiap kami Bapa. Supaya kami semakin hari berjalan semakin kuat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus Tuhan berdoa bagi umat-Mu yang ada di rumah-rumah saat ini, yang tidak bisa kami beribadah secara bersama-sama bertatap muka. Kami percaya Tuhan kerja kuasa-Mu tidak membatasi semuanya itu. Engkau sanggup Tuhan melakukannya di luar kemampuan kami. Engkau melihat mereka yang merindukan Engkau Tuhan. Engkau melihat Tuhan mereka yang haus akan Engkau Bapa. Engkau berkati mereka semuanya Tuhan. Keluarga-keluarga yang Kau berkati, pribadi-pribadi yang Kau berkati Tuhan. Biarlah tetap Tuhan dalam suasana saat ini Tuhan. Kami boleh tetap percaya dan berserah diri kepada-Mu Bapa. Engkaulah sumber kekuatan, sumber perlindungan atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Kami terima firman ini Tuhan dengan rasa haus dan rindu akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Kita yang siap dengar sabda Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Ya, salam bagi kita semuanya. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Saya katakan salam bagi kita semua. Kiranya perlindungan Tuhan terus menyertai kita. Walaupun hingga pada saat ini kita tidak dapat beribadah secara bertatap muka, namun saya percaya bahwa kita semuanya tetap merindukan Tuhan. Kita tetap haus akan Dia, dan kita percaya kerja kuasa-Nya terus menyertai kita, melindungi dan memberkati kita. Pada saat ini satu kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, judul perikopnya adalah bertekunlah dalam doa. Pada minggu yang lalu telah saya sampaikan supaya kita membangun mesbah keluarga. Dan juga minggu sebelumnya saya sampaikan kekuatan di dalam kelemahan. Nah sekarang saya sampaikan bertekunlah di dalam doa. Kita baca kebenaran firman di dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Kitab Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Demikian bunyinya saya membaca. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa. Perkataan bertekun di sini berarti tidak biasa-biasa, tidak rutinitas. Mungkin perkataan bertekun ini kalau doa makan sehari-hari apakah tergolong bertekun di dalam doa? Doa mau tidur apakah itu tergolong bertekun?
sebenarnya bertekun di sini ada sesuatu yang khusus, yang lebih dalam pengertiannya. Di dalam bahasa Yunani dikatakan bertekun ini adalah proskartereo. Proskartereo. Bertekun. Proskartereo. Artinya meneruskan dengan tabah. Meneruskan dengan tabah. Atau bahasa sehari-harinya tidak cepat menyerah. Ya. Bertekun itu tidak cepat menyerah. Ya. Meneruskan dengan tabah. Dan yang kedua di sini dikatakan berjaga-jagalah. Ya. Di dalam bahasa Yunaninya di sini gregoreo. Ya, artinya tersadar atau waspada secara rohani. Jadi kalau bertekunlah di dalam doa dan berjaga-jagalah, artinya kita sadar, waspada bahwa ada lawan kita, si iblis yang mencari orang-orang yang lengah. Bertekunlah di dalam doa, itu artinya kita tidak pernah menyerah, kita tidak pernah berhenti, ya. Kita tidak pernah lengah. Ya. Mengapa kita harus tekun berdoa? Timbul satu pertanyaan, mengapa kita harus tekun berdoa? Yang pertama, karena hari-hari hidup kita ini penuh tantangan. Mengapa kita tekun berdoa? Karena hari-hari hidup kita ini penuh dengan tantangan. Apalagi seperti keadaan sekarang ini. Ada suatu penyakit, ada virus yang mencekam. Bukan saja negeri kita, tapi seluruh dunia. Kita harus dengan tekun berdoa karena kita perlu berhadapan dengan suatu tantangan. Itu makanya Yesus mengingatkan dalam Lukas 20 ayat 40 dikatakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Iblis mencari orang-orang yang lengah. Ketika kita berhadapan dengan berbagai persoalan, dengan berbagai masalah, dengan berbagai keadaan yang tidak baik, mungkin kita bisa menjadi berdosa. Tetapi walaupun keadaan tidak baik, walaupun ada masalah, walaupun banyak tantangan, yang persoalan kita sekarang tidak sampai berdosa. Itu yang perlu dijaga. Kesulitan itu memang terus ada. Masalah itu bisa ada berkecamuk. Tapi yang penting sekarang bahwa setiap kehidupan kita, aktivitas kita tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Hari-hari ini jahat. Ya. Oleh karena itu kita harus tetap bertekun dalam doa. Karena kita mempunyai tantangan kehidupan. Iblis itu menggagalkan setiap rencana yang baik. Ya. Tapi kita percaya anak-anak Tuhan merindukan keberhasilan. Amin. Yang kedua, berdoa itu adalah bagian daripada ibadah. Itu adalah perintah firman Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Mazmur 141 ayat 2 dikatakan, Mazmur 141 ayat 2, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti
persembahan korban pada waktu petang. Jadi doa itu merupakan suatu persembahan ukupan. Artinya kalau kita berdoa itu sedang membangun hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Berdoa itu suatu ibadah, mempersembahkan ukupan. Artinya firman Tuhan katakan, hati yang hancur tidak kau pandang hina ya Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Artinya berdoa itu bagian daripada ibadah kita. Itu adalah perintah firman Tuhan. Jadi beribadah itu bukan hanya memuji, menyanyi, mendengarkan firman. Tetapi berdoa itu juga bagian daripada ibadah. Kita mempersembahkan keadaan hati kita. Kalau kita khawatir kita persembahkan. Kalau kita takut kita persembahkan. Kalau kita sedang galau kita persembahkan. Seluruh keadaan hati kita sedang kita persembahkan di dalam doa. Amin. Itu katakan doa itu bagaikan persembahan ukupan. Seluruh keadaan hati kita persembahkan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kita bukan hanya berdoa dalam konotasi meminta, tetapi mempersembahkan keadaan hati kita kepada Allah. Ya. Jadi suatu keadaan hati yang tidak terkontrol, yang tidak terjaga, ya, yang mungkin galau, tidak damai, sejahtera, khawatir, semuanya itu kita persembahkan di dalam doa. Amin. Ya. Hati yang hancur tidak engkau pandang hina ya Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Ya. Yang ketiga, kita berdoa dengan tekun. Mengapa? Supaya permohonan kita dikabulkan Tuhan. Ya, kita yakin dalam perjalanan hari-hari hidup kita rindu beberapa hal doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan Yakobus 4 ayat 2, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi untuk menerima sesuatu itu perlu juga berdoa. Ya. Jadi salah satu ya, langkah yang harus kita tempuh di hadapan Tuhan adalah dengan berdoa. Saya pernah mengalami suatu bertekun dalam doa disertai puasa. Ya. Namanya puasa Ester tahun 2007 bulan Desember. Saya pernah berdoa dengan sungguh-sungguh dalam puasa Ester. Waktu itu 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. 3 hari 3 malam. Sampai ibu di rumah takut. Jangan-jangan nanti ada sesuatu apa-apa dalam kesehatan. Tapi puji Tuhan, hingga saat ini Tuhan memberkati. Dan yang kedua, pernah juga saya lakukan. Jadi puasa Ester ini sudah pernah 2 kali saya lakukan. Karena kesungguhan, karena ketekunan. Ada banyak hal yang kita mau sampaikan kepada Tuhan pada saat itu. Tuhan, saya mohonkan. Tuhan banyak hal. Ya. Dan kita bersyukur kalau pada hari-hari ini akhirnya satu demi satu Tuhan tunjukkan. Satu demi satu Tuhan tunjukkan. Kita melihat sebenarnya dalam ketekunan ini pasti kita melihat jawaban-jawaban Tuhan. Amin.
Kita lihat di dalam Kejadian mengenai 2 Raja-Raja 20 ayat 5 ya, 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Ya. Dikatakan, baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Hizkia didengarkan Tuhan doanya. Begitu bahagianya firman ini ketika sampai kepada Hizkia. Telah kudengar doa. Begitu rindunya kita ada suasana seperti ini. Telah kudengar doa. Wah, luar biasa. Saya percaya ini yang membuat kita tetap tekun berdoa. Amin. Supaya kita mendengarkan bahwa firman Tuhan telah kudengar doa. Biarlah kita semuanya boleh bersuka cita dalam Tuhan karena Tuhan telah mendengarkan doa kita. Jadi itu yang ketiga tadi. Yang pertama tadi karena kita menghadapi tantangan hidup, karena doa itu bagian daripada ibadah. Dan yang ketiga karena kita memiliki permohonan-permohonan, itu makanya kita bertekun. Dan yang keempat, karena ada beban untuk orang lain. Ada beban, itu makanya kita bertekun. Saya sesudah gembala, tiap hari tetap saya doakan ini semua pengerja. Saya sebut namanya satu persatu selama saya ingat. Setiap hari. Di dalam mesbah pagi. Ya. Mengapa kita tekun terus berdoa? Karena ada beban itu. Kita rindu gereja ini. Gereja yang diberkati. Pengerjanya pun pengerja yang diberkati. Yang dipulihkan. Supaya gereja ini menjadi kesaksian bahwa ada Allah yang menyertai kita di dalam perjalanan gereja ini. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Itu yang kita rindukan. Ya. Apalagi kita mendengar ada orang yang sakit, lalu kita terus bertekun di dalam doa sampai Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Oleh karena itu, mengapa kita harus tekun berdoa? Karena kita sedang berhadapan dengan hari-hari yang penuh tantangan. Karena doa itu adalah ibadah, kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Kenapa kita bertekun berdoa? Karena ada memang permohonan-permohonan kita, kerinduan-kerinduan kita. Dan yang keempat, karena ada beban kita bagi orang lain. Apakah itu mungkin keluarga? Apakah mungkin itu saudara? Apakah mungkin saudara seiman atau siapapun yang kita kasihi? Saya percaya kita tetap tekun berdoa karena ada 4 hal ini. Bagaimana sebenarnya rahasia ketekunan ini bagi setiap kita? Supaya ketekunan ini semakin teguh kita lakukan. Karena ketekunan ini merupakan kesungguhan, ketekunan ini juga merupakan pergumulan bagi kita. Rahasia yang pertama, yang kita minta dan doakan sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Ya. Bagaimana rahasianya supaya kita tekun di dalam doa? Karena yang kita minta itu, saya percaya sesuai dengan kehendak Allah. Itu makanya Markus 11 ayat 24 dikatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin.
Kita tekun berdoa karena yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada yang diragukan. Seorang ibu yang sakit pendarahan itu dikatakannya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya itu aku pasti sembuh. Di dalam hatinya sudah ada bagian. Waktu dipegangnya jubah Yesus, lalu terjadi kesembuhan. Itu yang pertama, karena kita yakin yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan ada permintaan yang ambisius atau kedagingan, tetapi permintaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, mindsetnya, pola pikir. Ayub pernah berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Wah, dari Allah tidak pernah ada yang buruk, semua yang baik. Amin. Buktinya ketika manusia diciptakan ditaruh di Taman Eden, tidak ada yang kurang, semuanya diperlengkapi. Rancangan Tuhan tidak ada rancangan yang buruk, tidak ada rancangan kegagalan, rancangan masa depan penuh harapan. Yang berusaha menggagalkan kita hanya pekerjaan iblis. Yang berusaha menggagalkan kita hanya keinginan hawa nafsu. Dari Tuhan tidak ada rencana yang buruk. Jadi jangan kita katakan bahwa kalau sesuatu yang buruk dari Tuhan, enggak. Kalau Tuhan membuang umat Israel ke pembuangan Babel, itu bukan yang buruk, supaya mereka semakin baik. Amin. Ya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan. Jadi mindsetnya, pola pikirnya itu harus jelas bahwa di dalam Tuhan kita akan berhasil dan beruntung. Amin. Ya. Karena Dia datang, aku datang supaya kau mempunyai hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana rahasianya supaya kita tekun berdoa, disertai dengan ucapan rasa syukur. Disertai dengan ucapan rasa syukur. Itu makanya firman Tuhan kata, hendaklah mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi rahasianya supaya kita tetap bertekun dalam doa adalah yang kita yakin bahwa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, kita tetap berpikir bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik. Amin. Dan yang ketiga, kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Biarlah kebenaran firman ini, bertekunlah dalam doa dan berjaga-jagalah dan sambil mengucap syukur. Maka kebenaran firman ini, bertekunlah, berjaga-jaga, mengucap syukur, menjadi satu kesatuan supaya kita tetap bertekun di dalam doa. Amin. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu,
semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Kami tidak henti-hentinya bertekun di dalam doa Tuhan, karena kami percaya semua yang kami doakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan Engkau mendengarkannya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas seluruh doa-doa yang kami naikkan Tuhan, karena atas kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau dapat melakukannya di luar daripada doa-doa kami Bapa. Engkau sanggup melakukannya, Engkau sanggup Tuhan mengerjakannya Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Engkau meteraikan itu Tuhan bagi setiap hati kami yang mendengarkannya Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, setiap kami Tuhan boleh bertekun di dalam doa. Biar kami dengan sungguh-sungguh berdoa. Kami tidak henti-hentinya berdoa. Kami percaya di dalam kata kuno berdoa, Engkau akan mengabulkannya. Dan kami tetap bersyukur setiap pengabulan doa-doa kami Bapa. Ada banyak hal yang kami doakan Tuhan. Kami rindu semuanya itu terjawab, terkabul Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk negeri kami yang kami cintai, Indonesia ini. Berkatilah bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah bangsa ini bangsa yang memuliakan Tuhan. Engkau berkati Tuhan pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Joko Widodo. Engkau berkati wakilnya, maklum amin. Biarlah penyelenggaraan negara ini berjalan dengan adil dan jujur dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Mari kita angkat tangan kita memberkati kota kudus Allah Yerusalem. Diberkatilah kota kudus Allah Yerusalem. Salam Yerusalem. Biarlah diberkati air minum dan adonan-Mu. Diberkatilah puri-puri dan tembok-tembok-Mu. Biarlah nama Yesus ditinggikan di atas segala nama di kota kudus Allah Yerusalem. Biarlah berkat Yerusalem turun atas negeri kami Indonesia ini. Berkat Yerusalem turun atas kota kami, kota Medan sekitarnya. Berkat Yerusalem turun atas GBK Hotel di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati seluruh umat-Mu Tuhan yang beribadah di GBK Hotel ini. Walaupun kami tidak dapat beribadah dengan tatap muka, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan menjagai dan memelihara mereka. Engkau yang menuntun kehidupan mereka Bapa. Engkau berkati Tuhan para umat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit Tuhan. Tuhan, kami mendengarkan Tuhan Pak Pau Tuhan dalam keadaan sakit. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang sanggup menyembuhkannya Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupannya. Engkau berkati Tuhan dalam keadaan Tuhan siapapun yang kondisinya dalam keadaan lemah. Biarlah semuanya itu Engkau pulihkan. Karena kami percaya sakit penyakit kami yang telah Engkau tanggung di kayu salib, supaya kami semuanya disembuhkan, dipulihkan dan dimerdekakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu atas umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Engkau berkati Tuhan gembala pembina kami yang ada di pusat Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Gembala pembina kami yang ada di keluarga besar Medan Pelajar Bapak Bambang Yonan. Dan juga gembala sidang kami Bapak Edi Prayitno. Engkau berkati hamba-hamba-Mu ini. Berkati Tuhan keluarga hamba-hamba-Mu ini. Perlindungan-Mu atas mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu. Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi setiap hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah memberikan persembahan-persembahan
di GBK Hotel ini. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberikannya, berkati setiap hati yang mempersembahkannya, berkati hidup mereka Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Lalu sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu memberkati setiap kami. Mari kita arahkan hati kita kepada Bapa di surga, kita angkat kedua tangan kita. Biarlah anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan kita, tetap persekutuan yang manis dan indah dengan kuat kuasa Roh Allah, itulah yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dengan demikian berakhir sudah ibadah kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Tetap jaga kesehatan dan kenakan masker kemanapun setiap kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dari kemuliaan sampai
Shalom. Kembali kami menyapa Bapak dan Ibu, saudara-saudari, seluruh jemaat GBI Kapotel dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera dalam salam sehati buat kita semua. Bagi Bapak dan Ibu, kami akan terus informasikan bahwa ibadah streaming di tempat ini masih akan terus kita adakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Ibadah masuk ke pukul 11 lebih. Ibadah diikuti dengan doa, pujian penyembahan, penyampaian firman Tuhan, dan doa berkat. Mari kita ikuti ibadah ini Bapak dan Ibu dari awal sampai dengan selesai. Bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan jaringan dan bantuan dapat menghubungi Bapak Jonathan Sianturi di nomor 0812 6377 7422 atau dapat juga menghubungi Bapak Chandra Pasaribu di nomor 0812 6497 5455. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu memberikan persembahan dapat memberikan persembahan dari Bank BRI di nomor rekening 5306 01 0320 66524 atas nama GBI Jemaat TK Hotel. Atau Bapak Ibu dapat juga memberikan melalui barcode GBI TK Hotel di GoPay, OVO, dan Dana. Kebesaranmu mengejar hadirmu Bagi Bapak dan Ibu, mari kita dalam menjaga kesehatan kita masing-masing dengan rajin memakai masker saat bepergian dan rajin mencuci tangan dan menjaga jarak antara sesama rekan kita dimanapun kita berada.